البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Pada zat dalam muamalah. An-nahyu 'anil bai', seperti nahyu 'anil bai' pada nida'il jum'ah tsani mimman tulzimul jum'ah. Yang dilarang apanya di sini? Baik langsung. Wa darul baik. Mana ada larangan Muhammad? Mana larangannya? Hah? Daru nahyu. Amr la amr. Hah? Al-amr yusabat binahyu. Tadi dia nahyu. Al-amr yusabat binahyu. Wa darul baik, yang dilarang apanya? Utruk al-baik, utrukul baik, ya kan? Baik itu sendiri. Berarti ini ya zatil manhi. Baik. Contoh banyak ilmu amalah. Wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa. Wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa. Pak Umar, apa contohnya itu? Jangan kau nikah perempuan yang sudah bersuami. Jadi janda nggak boleh. Nah, gimana Umar? Wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i. Nah, Ibrahim, Ibrahim belakang. Apa itu? Larangan apa? Tidak boleh menikahi perempuan yang pernah dinikahi oleh bapak. Sahih. Perempuan-perempuan yang sudah pernah dinikahi oleh bapakmu, kamu tidak boleh menikahinya. Ada orang menikahi Rahman baca Quran. Bentuknya disedot, dibikin terang, disedot pakai hidung yang luas-luas, dibagi itu, dibagi. Sana. Bisa, Hanif. Sana Abdurrahman sana, pojok sana. Dah. Sana yang jauh. Jadi kalau keluar angin untuk sendiri. Wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa. Di sini larangan berkaitan apa? Hah? Nikah nisail aba, ya. Langsung wala tankihu, larangan jangan kamu menikahi, ya kan? Berarti ini adalah ila zatil manhi. An-nahyu a'id ila zatil manhi. Langsung nikahnya memang ini dilarang. Baik. Nikahnya dilarang, menikahi istri-istri bapak, orang yang telah dinikahi oleh bapak. Ada orang menikahi bekas istri bapaknya, gimana hukum nikahnya? Abdurra'uf bantah. Haram? Istri bapaknya masih muda? Batil? Walaupun istrinya masih muda? Kenapa batil? Karena larangan yarji ila zatil manhi, ya, larangan raji ila zatil manhi. Baiklah. Wal musanatu minan nisa'i, wal musanat minan nisa. Ada orang menikahi perempuan yang punya suami. Gimana Bapak Fatih? Batil. Mana larangannya? Iya nahi. Nggak tahu batil. Ini tadi wal muhsanatu minan nisa. Perempuan-perempuan yang dia bersuami itu adalah hurimat alaikum. Itu hurimat
alaikum, diharamkan atas kalian. Baik, diharamkan atas kalian perempuan-perempuan yang punya suami. Baik, nah. Itu larangan, hurimat, diharamkan. Ini semuanya berkaitan dengan dengan apa namanya muamalah. Ya, larangan yang kembali kepada zat manhi di dalam muamalah. Baik itu baik wasyira ataupun nikah. Taibnam. Ada orang jual beli setelah nida Jum'ah misalnya, Said. Ada perempuan jual beli setelah adanya azan Jumat yang kedua. Ma hukmu bai'iha? Hah? Halal, ini ada halal. Karena an-nisa al-mar'ah la tulzimuha al-jumu'ah. Baiklah. Wa mithalul a'id ila syartihi fil ibadah. Kemudian contoh larangan yang kembali kepada syarat dalam ibadah. An-nahyu an lubsil rajul as-thawbal harir. Larangan laki-laki memakai thawbal harir. Itu pakaian sutra. Fasatrul aurati syartun li sihhatis shalah. Maka menutup aurat adalah syarat untuk sahnya salat. Sebenarnya satrul aurah itu adalah wajib. Wajib, tidak sampai syarat. Sebab misalnya ada orang ya, mandi di sungai, pakaiannya kemudian dibawa angin, ke bawah banjir. Dia nggak punya pakaian sama sekali dia. Kemudian masuk waktu sholat, daun jati nggak ada, daun pisang tidak ada, sehingga dia tidak punya, pokoknya tidak ada yang untuk bisa menutup aurat. Sholat apa tidak ini? Sholat apa enggak berarti? Sholat dalam keadaan auratnya terbuka gimana? Yang namanya syarat itu adalah jika ditinggalkan dengan sengaja tidak sah amalannya, jika tidak ditinggal dengan tidak sengaja itu tidak sah. Nanti perbandingan dengan syarat yang berikutnya. Sah apa enggak? Mukroh kan mukroh. Nah, siapa yang mukroh, siapa yang maksa? Enggak ada. Antara Abdurrahman sah saja. Berarti di sini wajibat kalau gitu. Sebab kalau syarat, contohnya orang yang sholatnya wudu, ada orang sholat tanpa wudu, sholat dengan tidak wudu dengan sengaja, tidak sah. Dengan tidak sengaja juga tidak sah. Jadi kalau memang tidak mampu. Tapi masyhur bahwasanya ini dikhilafkan. Satrul aurah apakah dia syarat atau dia wajibat? Ada yang mengatakan syarat, ada yang mengatakan wajibat. Di sini adalah dirajikan bahwa satrul aurah syarat, menutup aurat adalah syarat. Li sihhati shalah, syarat sahnya salat. Faidah sataraha bi thawbin manhin anhu. Jika dia menutup auratnya dengan pakaian yang dilarang darinya. Apa ada pakaian dilarang? Ubaid?
Apa? Hah? Pakaian dari sutra. Ada orang sholat pakai sarung sutra Samarinda. Gimana Ubed? Sering saya lihat itu. Hah? Ada orang sholat pakai sarung sutra Samarinda. Hah? Oh, cap ya. Cap sutra Samarinda. Kalau cap ya nggak masalah. Lam tasihha, maka salatnya tidak sah. Li'audi nahiyesh, jangan pada bubar. Antara Abdurrahman. Satu pergi, semua pergi. Hah, duduk. Hei. Lam tasihha li'audi nahyi ila syartiha. Karena larangan kembali kepada syaratnya. Wa mithalul 'aid ila syartihi fil muamalah. Contoh larangan yang kembali kepada syarat dalam muamalah. An-nahyu an bai'il hamal. An-nahyu an bai'il hamal. Apa artinya? Abu Ayyub. Hah? Jual bayi, larangan jual beli bayi. Apa ada orang jual beli bayi? Pasar jual beli bayi, boneka deh. Anta Rohan, apa itu? Nahyu an bil hamal. Larangan menjual anak, larangan jual anak. Ada orang jual anak kambing boleh? Hah? Apa itu? Ibrahim apa? Nahyu an bil hamal. Hah? Gimana Ibrahim nggak tahu? Larangan menjual janin yang di dalam kandungan. Bukan manusia, bukan. Kambing, misalnya kambing. Tahu kambing? Kambing itu lagi hamil. Dia bilang, saya jual yang di dalam. Saya jual anak yang di dalam kambing. Tahu? Tahu Mat? Hah? Betul. Jadi ada orang jual anak kambing, boleh Mat? Hah? Loh, boleh. Nah ini kok enggak? Nah. Dilarang menjual anak kambing yang masih dalam perut ibu kambing maksudnya, induknya. Baik, ini dilarang sebab min syurutil bai' an yakuna al-mabi' ma'luman, sebab termasuk syarat jual beli barangnya itu maklum, barangnya itu bisa dilihat tahu, maksudnya Allah diketahui betul. Lalu kalau orang jual kambing dalam perut, ya kan? Tidak tahu nanti keluarnya selamat apa tidak, cacat apa tidak, macam-macam. Fal ilmu bil mabi' syartun li sihhatil bai'. Karena ilmu maksudnya bukan ilmu apa, tapi maksudnya mengetahui, tahu barang jualannya adalah syarat sahnya jual beli. Baik. Mengetahui barang, gitu. Mengetahui barang baik adalah syarat sahnya jual beli. Makanya ketika tidak diketahui anak kambing di dalam perut, ya, nggak diketahui. Baik, nah, bukan masalah tidak diketahui nanti kalau pakai apa itu, pakai apa namanya, pakai apa itulah, iya tetap sama aja. Baik, nah. Karena Nabi SAW nahyan bai'il majhul. Nabi SAW melarang jual beli sesuatu yang majhul, tidak diketahui. Seperti ada orang, ya, ada orang punya kolam dalam, kolamnya dalam. Saya jual ikan di dalam kolam. Saya jual ikan dalam kolam.
nggak tahu kolam ikannya gede apa kecil dan sebagainya, nggak diketahui. Ini juga manhi. Ini juga manhi. Makanya dilarang jual ikan di dalam sungai. Oke. Dilarang. Misalnya ada orang mancing. Yang ikan yang saya dapat saya jual. Berapa harganya? Murah, 100.000. Kan? Yang saya dapat saya jual. Ini ikannya mana? Belum diketahui, ya kan? Dia dapat ternyata ikan mujair. Aduh, 100.000. Ada dapat ikan yang besar mungkin lebih dari itu. Nah, ini. Sehingga semuanya dengan bai' majhul. Ini termasuk bai' majhul. Sehingga al-ilmu bil mabi', ilmu bil mabi' itu mengetahui barang jualan, syarat sahnya apa? Jual beli. Ada orang jual online sekarang, ngetren online ya. Jual beli imamah online. Tayyibna. Sekarang ada foto, gambar. Gambar kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Betul tak Rizky? Ya, makanya jangan lihat gambar. Karena gambar tidak sesuai dengan kenyataan ya. Kadang orang misalkan orang dipoto, gantengnya kayak apa? Dipoto. Kenyataannya enggak seperti. Nah, makanya jual beli walaupun online itu harus disifati dengan sifat yang sama. Barang yang datang harus sesuai dengan sifat yang disifatkan. Kainnya halus, mulus misalkan, ya. Tidak tembus air maksudnya. Tapi kalau sifatnya dengan barangnya beda, maka jual belinya tidak sah. Baiklah. Yang penting al-ilmu bil mabi' syartun li sihhatil bai'. Mengetahui barang jualannya syarat sahnya jual beli. Fa idza ba'al hamla lam yasihul bai'. Maka jika seseorang menjual al-haml, yaitu janin, anak yang masih dalam kandungan, lam yasihul bai', maka tidak sah jual belinya. Di'audinahi ila syartih, karena larangan ini kembali pada syarat. Wa mithalu nahyi 'aid ila amrin kharij fil ibadah. Contoh larangan yang kembali kepada perkara di luar dari ibadah, bukan syarat. Baik, an-nahyu an lubsir rajul imamatan harir. Larangan seseorang memakai imamah harir. Memakai imamah apakah syarat sahnya salat? Bukan, karena kepala bukan aurat. Ya. Kepala bukan aurat, sehingga memakai imamah, memakai qalansuwah ini bukan syarat. Baiklah. Artinya orang yang sholat tanpa imamah dan tanpa peci, kopiah, itu sah. Apa ada Bupati? Ada, banyak. Di mana? Di masjid umum. Mana masjid umum bukan ukuran. Itu mah orang umum kadang. Ada enggak orang sholat tanpa imamah, tanpa peci, tapi sah sholatnya, enggak ada memperselisihkan? Itu sah. Ada Abdurrahman? Di mana? Di masjid-masjid. Tapi Syekh Al-Albani mengatakan makruh orang sholat tanpa peci, tanpa imamah. Abayu kata. Orang haji pada pakai imamah. Orang haji pakai imamah, saya enggak pakai imamah, pakai peci. Orang yang sedang ihram, bukan orang haji. Orang yang sedang ihram, orang ihram malah dilarang pakai peci, pakai imamah. Sholat, nggak ada yang memperselisihkan orang ihram sholatnya tidak atau makruh karena nggak pakai imamah. Bahkan pakai imamah nggak boleh. Dan ihram. Jadi menunjukkan bahwa
menutup kepala bukan apa? Bukan syarat. Baiklah. Kalau sholat walaihi imamatu harir lam tabtul salatuhu. Seandainya ada seorang sholat sedangkan dia pakai imamah harir, imamah dari sutra, maka sholatnya tidak batal. Sebab larangannya di sini bukan kembali kepada syarat, ya. Karena pakai imamah itu bukan apa? Syarat. Bahkan sholat nggak pakai imamah pun apa? Sah. Nggak ada perselisihan itu. Orang sholat nggak pakai imamah, nggak pakai qalan suwa itu sah. Nggak ada yang mengatakan tidak sah, nggak ada. Baik. Baik, lian an-nahya la ya'udu ila dzati salat wala syartiha. Karena larangan tidak kembali kepada zat salat dan tidak pula kembali kepada syaratnya. Baiklah. La tusalli ila al-qubur wala tajlisu 'alaiha. Ada orang salat menghadap kuburan, Abdurrahman. Sah apa tidak? Kenapa? Menghadap apa? Itu apa kuburannya menghadap ke Ka'bah. Tayyib. Anta Umar, salatnya sah enggak salat menghadap kuburan? Kenapa? Tayyib. Labas. Rizki anta. Sah. Sah. Kenapa sah? Tergantung niatnya. Innamal amalu binniyat. Masya Allah. Innamal amalu binniyat. Tergantung niatnya. Terus niatnya kalau nggak sah gimana? Kalau menyembah kuburan tidak sah. Niatnya kalau sah? Kalau kuburannya di sana, arahnya kiblat. Kuburan kiblat di sana. Baik. Jadi kuburannya di arah kiblat. Baik, nah. Ibrahim anta. Sah. Kenapa tidak sah? Lima adalah tasih. Baik, nah. Muhammad anta. Oh dari tadi kan gitu. Gimana maksudnya? Anak juga nggak tahu. Apa maksudnya? Iya, menghadap kiblat. Bukan membelakang kiblat. Nah, kalau menghadap kiblat soal ke kuburan sah. Masya Allah. Anta Ubaid. Tidak sah, kenapa Ubaid? La tasih dengan tidak sah. La tasih. Di mana? Coba sebutkan. Nah, la tasih. Jangan tidak sah untuk apa tidak sah? La tasih. Langsung bahasa Arab. Latih lisan. Karena dihukumi dia penyembah apa? Kuburiyin. Tayyib, nah, la basa bihi. Anta Bayub. Gimana? Nahyu yadila syarf. Anta batil. Dimana? Ma huwa dhatil manhi? Ma huwa dhatil manhi? Ma hiya dhatil manhi? Sahih. La tasih. Batilah. Lima li'anna nahya a'id ila dhatil manhi. La tusallu. Jangan kamu sholat ila kubur. Yang dilarang apanya? Lah iya, gimana? Gimana Abdurrahman? Itu ini maksud ila dzatil manhi, yang dilarang memang sholatnya, bukan masalah apanya. Jangan kamu sholat menghadap ke kuburan.
sholatnya batilah orang yang menghadap ke kuburan, sebab larangannya ini adalah larangan apa? Jangan kamu sholatnya, zatul manhi. Kemudian zat al-manhi yang dilarang apa? Sholat. Jangan kamu sholat. Memang sholat tidak boleh menghadap kuburan memang. Hah? Nah, tayyib. Gimana Umar? Hah? Paham Umar? Apa yang dipahami? Tidak? Tidak apa? Baik Umar, ada orang sholat menghadap ke timur. Gimana? Sah. Ada orang sholat menghadap ke sana, sah katanya. Gimana? Hah? Enggak, orang maklum kiblatnya ke sana. Kiblatnya ke arah barat sana ya. Miring sedikit. Ada orang sholat ke sana, ke timur. Bagi kita Indonesia ya. Bagi kita Indonesia, warga Indonesia Umar, ada orang sholat menghadap ke timur. Bagaimana hukum sholatnya? Maka sih, limada. Soal limada. Sholatnya bagaimana manhi? Kau menghadap ke kuburan, ini sudah selesai tadi. Iya, saya menghadap itu umur, gimana? Latas, limada latas sih. Karena syarat sahnya salat menghadap kiblat. Dilarang salat menghadap kepada selain kiblat bagi salat wajib maksudnya. Kalau salat sunnah, baik aina tawajjahat rikhlatuhu. Baik, nah itu bedakan antara zatul manhi dan antara amrun kharij, antara syarat. Baik. Baik, labas itu dulu. Insyaallah dipelajari yang betul ya, dipahami. Ternyata sudah selesai dites belum paham. La tusallu ilal kubur. Kenapa tidak sekali masalah kasih? Macam-macam jawabannya. Jawabannya hanya satu. Nahyu a'id ila zatil manhi. Zatil manhi itu pekerjaan itu memang. La tusallu, jangan kamu sholat. Memang tidak boleh apa sholat menghadap apa? Kubur. Itu zatil manhi namanya. Baik, nah subhanallah walhamdulillah.